Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri. Kita kembali akan belajar matematika dan untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai hubungan antara titik, garis, dan bidang serta kedudukan dua buah garis. Tujuan pembelajaran, setelah menonton video ini, Anda akan dapat menjelaskan hubungan antara titik dan garis, dapat menjelaskan hubungan antara titik dan bidang, hubungan antara garis dan bidang, serta kedudukan dua buah garis dengan tepat. Dan Anda juga nantinya akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan dua buah garis dengan tepat. Kita mulai. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan antara titik, garis, dan bidang. Tentu yang pertama sekali harus kita pahami adalah mengenai titik, garis, dan bidang itu sendiri. Siswa sekalian, ada beberapa hal di dalam matematika yang tidak mampu didefinisikan dengan jelas. Dan diantaranya adalah titik, garis, dan bidang. Namun walaupun tidak bisa didefinisikan dengan jelas, ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan. Titik direpresentasikan dengan noktah seperti ini. Dia tidak mempunyai panjang dan lebar, artinya dia tidak mempunyai luas. Aturan penamaannya adalah menggunakan huruf kapital. Misalkan A, B, C, dan seterusnya. Sebagai contoh, ini kita sebut titik A. Sedangkan garis adalah sesuatu yang panjangnya tidak terbatas dan direpresentasikan dengan garis lurus seperti ini. Tanda panah di kedua ujungnya ini menyatakan bahwa panjangnya tidak terbatas. Tidak hanya sebatas yang digambarkan di sini. Aturan penamaannya adalah menggunakan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, misalkan garis ini kita namakan garis G. Atau bisa juga menggunakan nama dari titik-titik yang ada di dalam garis itu. Misalkan pada garis G ini ada titik R dan ada titik S. Maka garis ini dinamakan garis G atau garis RS. Lambangnya seperti ini. Ada garis di atasnya dengan anak panah di kedua ujungnya dan di bawahnya dituliskan nama dari titik yang ada di dalam garis itu. Kemudian bidang. Bidang adalah sesuatu yang luasnya tidak terbatas. Bisa direpresentasikan dengan gambar seperti ini. Menamakan bidang biasanya menggunakan huruf-huruf Yunani. Alfa, beta, gamma, theta, dan sebagainya. Nah, untuk contoh, kita namakan bidang ini adalah bidang alfa. Atau bisa juga menamakan bidang itu dengan nama-nama titik yang ada di dalamnya. Misalkan di dalam bidang ini ada 3 buah titik, K, L, dan titik M. Maka bidang ini kita namakan bidang KLM. Kita akan mengenali hubungan titik dan garis. Ini ada sebuah garis L, dan di dalam garis L ini ada titik A. Kalau hubungannya seperti ini artinya titik terletak pada garis. Kalau yang berikut ini ada sebuah garis, ada sebuah titik di luar garis. Berarti hubungannya adalah titik berada di luar garis. Jadi hubungan titik dan garis ada 2 kemungkinan. Bisa berada pada garis, bisa berada di luar garis. Hubungan titik dengan bidang. Artinya ada titik dan ada bidang. Misalkan bidangnya bidang alfa. Di dalam bidang ini ada sebuah titik, titik C. Kalau kondisinya seperti ini, maka hubungan antara titik dan bidang, titik berada pada bidang. Kalau kondisinya seperti ini, ada sebuah bidang, bidang beta. Di luar bidang ini ada sebuah titik, kita namakan titik D. Maka hubungan titik dengan bidang ini, titik berada di luar bidang. Jadi ada 2 kemungkinan juga mengenai hubungan titik dengan bidang, bisa berada pada bidang, titik itu bisa juga berada di luar bidang. Selanjutnya bagaimana hubungan antara garis dan bidang? Ada garis dan ada bidang. Kalau kondisinya seperti ini, ada sebuah bidang alfa dan ada sebuah garis L. Nah, hubungan antara garis dan bidang ini adalah garis berada pada bidang. Bisa juga garis di luar bidang. Seperti contoh, ada sebuah bidang beta, kemudian ada sebuah garis M yang terletak di luar bidang ini.
Maka kalau kondisinya seperti ini, hubungan antara garis dan bidang, garis berada di luar bidang. Ada satu lagi. Anda bayangkan sebuah kertas sebagai bidang dan ada sebuah pensil sebagai garis. Pensil itu menembus bidang. Tentu Anda bisa membayangkannya, bukan? Kalau kondisinya seperti itu, maka itu artinya hubungan antara garis dan bidang, garis menembus bidang. Seperti ini. Ada sebuah garis, garis ini menembus bidang gamma, ada titik potong antara garis dan bidang, kita misalkan titik A pada gambar ini, maka hubungan antara garis dan bidang seperti ini dinamakan garis menembus bidang. Selanjutnya ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, siswa sekalian. Ada yang dinamakan kolinier. Kolinier itu adalah titik-titik yang segaris. Dan koplanar. Koplanar itu titik-titik yang sebidang. Misalkan ada titik R dan titik S. Kedua titik ini dilalui sebuah garis G. Maka ini dinamakan titik RS ini kolinier. Kemudian ada sebuah bidang alfa. Di dalam bidang alfa ini ada titik K dan titik L. Maka dalam hal ini titik KL koplanar. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan ruas garis dan sinar garis. Kita tahu bahwa yang dinamakan garis itu panjangnya tidak terbatas. Kalau disimbolkan dengan garis lurus, yang kedua ujungnya berupa anak panah. Nah, yang dinamakan sinar garis itu seperti ini. Seandainya titik pangkal garis ini adalah titik A, sementara ujungnya tidak terbatas, maka yang seperti inilah yang dinamakan sinar garis. Dalam hal ini dinamakan sinar garis AB. Artinya titik pangkalnya titik A, ujungnya tidak terbatas. Simbolnya adalah seperti ini. Sebuah anak panah di atasnya, di bawahnya dituliskan nama titik yang ada pada sinar garis itu. Yang berikutnya, titik pangkal garis ini adalah titik B, sementara ujungnya tidak terbatas. Maka yang seperti ini dinamakan sinar garis BA. B-nya adalah titik pangkal, ujungnya tidak terbatas. Artinya sinar garis BA tidak sama dengan sinar garis AB. Nah, kalau titik pangkal dan ujung garis itu ditentukan, sebagai contoh titik pangkalnya titik A, titik ujungnya titik B, yang seperti ini dinamakan potongan garis. Atau istilah lainnya ruas garis. Lambangnya adalah seperti ini. Dibuatkan garis tanpa tanda panah, di bawahnya dituliskan titik ujung dan pangkal ruas garis itu. Siswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan dua buah garis. Jadi antara garis dengan garis. Ada yang dinamakan dua garis yang sejajar. Jadi dua buah garis dikatakan sejajar apabila terletak pada satu bidang dan jarak antara tiap bagian suatu garis terhadap garis lainnya semuanya sama. Sebagai contoh, ada garis A dan garis B. Jarak antara garis AB ini adalah X cm. Maka setiap bagian dari garis A, jaraknya adalah X cm terhadap garis B. Maka kedua garis ini dikatakan sejajar. Simbolnya seperti ini. Ini dibaca garis A sejajar dengan garis B. Berikutnya dua garis yang berhimpit. Berhimpit itu maknanya adalah menempati satu posisi secara bersama-sama. Jadi dua buah garis dikatakan berhimpit apabila garis itu terletak pada satu bidang dan menempati posisi yang sama. Ada dua garis A dan B, maka A dan B ini berhimpit. Nah, yang seperti ini yang dinamakan berhimpit, menempati pada posisi yang sama. Selanjutnya, dua garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila terletak pada satu bidang, di mana di antara kedua garis itu ada titik potongnya. Contoh, garis A, kemudian garis B. Maka ada titik potong di antara kedua garis ini. Nah, kedua garis A dan B ini dikatakan berpotongan. Simbolnya adalah tanda silang.
Kalau di dalam aljabar, ini dibaca A dikalikan B. Tapi kalau di dalam geometri, ini dibaca garis A berpotongan dengan garis B. Coba perhatikan dua garis berikut ini. Garis C dan garis D yang terletak pada bidang alfa. Apakah dua garis ini berpotongan atau sejajar? Ingat, yang dinamakan dengan sejajar apabila jarak antara setiap bagian pada suatu garis terhadap garis yang lainnya selalu sama. Misalkan jarak garis C ke garis D pada posisi ini X cm. Sementara pada posisi yang ini tidak sama, Y cm. Berarti dapat disimpulkan bahwa kedua garis ini bukan garis yang sejajar. Apakah berpotongan? Coba kalau kita panjangkan kedua garis ini, maka akan ditemukan titik potong dari keduanya. Artinya, kedua garis ini juga berpotongan. Selanjutnya, dua garis yang berpotongan dan tegak lurus. Simbol tegak lurus itu adalah yang seperti ini. Dua buah garis dikatakan tegak lurus apabila ada satu garis yang posisinya tegak dan garis yang lain posisinya mendatar. Atau garis yang tegak itu istilahnya adalah garis vertikal dan garis yang mendatar itu adalah garis yang horizontal. Kalau pada gambar ini, garis vertikalnya adalah garis A dan horizontalnya adalah garis B. Maka perpotongan antara kedua garis ini akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nanti pada saat membahas mengenai sudut, akan kita bahas mengenai jenis-jenis sudut. Ada yang sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, dan lain sebagainya. Nah, kondisi yang seperti ini dinamakan garis yang berpotongan dan tegak lurus. Ini dibaca garis A tegak lurus terhadap B. Selanjutnya yang perlu kita pahami masih terkait dengan kedudukan dua buah garis adalah sifat-sifat garis yang saling sejajar. Coba perhatikan gambar berikut ini, ada sebuah garis A, lalu ada sebuah titik K yang terletak di luar garis A. Berapa banyak garis yang bisa dibuat sejajar dengan garis A? Coba saja lakukan. Misalkan garis B. Ini bisa dipastikan garis B ini tidak sejajar. Karena jarak setiap bagian dari garis B ini tidak sama. Coba kita lakukan garis C. Coba lagi garis D. Garis E, F, dan seterusnya. Maka bisa dipastikan hanya ada satu garis sejajar yang bisa dibentuk dari sebuah titik yang terletak di luar sebuah garis. Ada dua buah garis sejajar A dan C. Lalu garis A ini dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis E. Maka bisa dipastikan bahwa garis E ini juga pasti akan memotong garis C. Ini adalah sifat garis sejajar yang kedua. Jika garis E memotong garis A dan A sejajar dengan C, maka garis E pasti memotong garis C. Lalu ada garis E dan ada garis F yang sejajar dengan E. Lalu ada sebuah garis G yang sejajar dengan F. Maka bisa dipastikan bahwa garis G ini juga pasti akan sejajar dengan garis E. Ketiga sifat ini adalah sifat yang perlu kita pahami dari garis-garis yang saling sejajar. Baik siswa sekalian, untuk menguji sejauh mana pemahaman Anda terhadap apa yang disampaikan tadi, coba kita berlatih menyelesaikan permasalahan berikut ini. Perhatikan gambar berikut, ini gambarnya. Ada 4 buah garis, P, Q, M, dan N. Maka kita akan menentukan pasangan garis-garis yang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Saya yakin Anda pasti akan dapat menjawab ini dengan baik. Kita jawab bersama-sama. Garis-garis yang sejajar pasti hanya ada satu pasang, yaitu garis P dan garis Q. Tidak ada pasangan garis lain yang sejajar. Selanjutnya garis-garis yang berpotongan. Saya yakin pasti Anda bisa menentukan. Garis P ini berpotongan dengan garis M, berpotongan pula dengan garis N.
Kemudian garis Q ini berpotongan dengan garis M, berpotongan pula dengan garis N. Apakah masih ada lagi garis yang berpotongan? Tentu saja garis M dan garis N. Ini adalah titik potongnya. Jadi ada 5 pasang garis yang berpotongan. Kemudian yang terakhir adalah garis yang tegak lurus. Pastinya adalah garis Q dan garis N. Satu lagi yang pasti berpotongan adalah garis P dan garis N. Demikian materi belajar kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.